Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 9 November 2024 merupakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur untuk segala rahmat yang dirasakan dan didapatkan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kepadamu jiwa dan badan ini. Kami mempersembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Berkatilah kami, tolonglah kami untuk berbuat baik bagi sesama kami, beroleh kemurahan, dan menjadi saluran berkat-Mu untuk menolong orang yang kami jumpai hari ini. Jauhkan kami dari rasa cemburu, mudah marah, dan iri hati. Berilah kami kesabaran, kebijaksanaan, dan sikap mawas diri, agar apa yang kami lakukan hari ini terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 47 ayat 1-2, ayat 8-9 dan ayat 12. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu mengalir menuju timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mazbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Kota Allah yang maha tinggi,
kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sini sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 2, ayat 13 sampai dengan 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya,
46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Menjaga kekudusan hati. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Pada saat bertemu seseorang dan mulai berinteraksi, apakah bicara sederhana, bercanda, bersikap serius, mendatangkan kegembiraan, atau mungkin malah sebaliknya, rumit, tidak jelas, mendatangkan kejengkelan atau kemarahan. Semuanya itu adalah respon yang diterima seseorang yang bergaul dengan orang lain. Jadi, cara kita tampil dan bicara dapat memberi reaksi tertentu yang bisa positif, bisa pula negatif. Tidak heran, ada orang-orang tertentu yang ketika hadir, maka semua yang ada akan gembira dan berkata, "Wah, kalau ada Anda, suasana jadi lain dan gembira ya." Mungkin juga ada seseorang yang ketika hadir di tengah teman-temannya yang sedang pusing karena berhadapan dengan masalah, langsung semua masalah akan selesai. Ini tentu termasuk talenta yang baik dan menyenangkan karena akan membuat orang tersebut diterima dimanapun ia berada. Kemanapun ia pergi, orang akan menerimanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Adanya seseorang yang memiliki talenta positif seperti itu tentu akan membuat orang tersebut dirindukan oleh mereka yang pernah bertemu dengannya. Karena ia adalah seseorang yang dianggap kehadirannya mendatangkan kegembiraan atau memberi solusi atas masalah yang dihadapi. Ia menjadi seseorang yang kehadirannya selalu ditunggu karena membuat hidup orang lain jadi terasa lebih berarti. Gambaran tentang kehadiran semacam ini dalam kutipan bacaan pertama hari ini digambarkan dengan kata-kata, "Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup." Kehadirannya dapat dianggap membuat hidup terasa lebih hidup. Menjadi seseorang yang seperti itu tentu akan menyenangkan ya. Namun, siapakah yang dimaksud dalam bacaan pertama hari ini? Ia adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Yesus Kristus adalah Allah Putra yang memiliki karakteristik seperti itu. Ketika Anda sedang susah dan sedih, kehadirannya akan memberi kegembiraan. Dan ketika Anda sedang bermasalah, kehadirannya akan memberi jalan keluar. Dan bahkan lebih dari itu, kehadiran Yesus Kristus bukan hanya yang kehadirannya membuat hidup terasa lebih hidup, tetapi Yesus Kristus adalah sang sumber kehidupan itu sendiri. Karena itu, Yesus Kristus itu lebih dari seorang teman yang kehadirannya dirindukan karena ia memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian kita.
Besarnya kuasa Yesus Kristus inilah yang digambarkan dalam kutipan Mazmur hari ini, yaitu, "Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut." Namun, walaupun kehadiran Yesus Kristus di dalam diri kita sangat kita rindukan seperti seorang teman yang kehadirannya kita rindukan, tentunya tidak tepat jika kehadirannya kita sambut secara tidak layak karena ia adalah Maha Kudus. Inilah yang digambarkan dalam bacaan Injil hari ini ketika ia tiba di Bait Suci. Bait Suci adalah rumah Tuhan, sebuah tempat yang tentunya harus dihadapi dengan penuh rasa hormat. Maka keberadaan para pedagang di dalam wilayah Bait Suci tentunya dapat dianggap tidak tepat. Dalam konteks kehidupan zaman sekarang ini, bagi beberapa pihak, tentunya kehadiran para pedagang dapat dimengerti. Bayangkan bagi bangsa Israel yang memiliki kewajiban minimal datang ke Bait Suci setidaknya 3 kali dalam setahun, akan timbul banyak kesulitan dalam persiapan untuk beribadah. Bagi penduduk Israel lokal di sekitarnya, tentunya tidak terlalu masalah untuk mempersiapkan hewan korban dan uang persembahan. Tetapi bagi bangsa Israel diaspora atau perantau, ini menimbulkan kesulitan. Perjalanan yang jauh akan menjadi sulit jika membawa hewan korban, karena hewan korban harus dalam kondisi layak ketika dipersembahkan di Bait Suci. Begitu juga dengan uang persembahan. Salah satu peraturannya adalah harus menggunakan mata uang lokal. Lalu, bagaimana dengan para perantau yang mencari penghidupan di wilayah lain jika kekayaan yang dimiliki adalah uang dengan mata uang di mana mereka tinggal? Tentunya, seberapa besar pun uang yang mereka miliki tidak boleh digunakan sebagai uang persembahan. Disinilah sebenarnya letak peran penting para pedagang. Tentu semuanya ini semestinya tidak dapat dan tidak boleh begitu saja menjadi alasan. Salah satu kunci untuk memahami ini ada pada bagian dari kutipan Injil hari ini, yaitu dalam Bait Suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Artinya, sebenarnya para pedagang telah masuk dalam area yang seharusnya menjadi tempat untuk beribadah. Secara simbolik ini artinya Bait Suci telah dikotori oleh kepentingan duniawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang hadir bagi kita di dalam relung hati kita yang terdalam, maka sesungguhnya diri kita ini pun adalah bait suci yang juga harus dijaga dalam kondisi layak. Sehingga selayaknya kita juga menjaga hati kita tetap bersih dari segala keduniawian agar Tuhan Yesus sungguh hadir dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Engkau selalu hadir untuk kami. Kami yang tidak layak ini Kau tebus, dan dosa-dosa kami Engkau ampuni melalui darah pengorbanan-Mu. Dan dalam pertobatan kami, Engkau buat kami menjadi layak bagi-Mu. Namun, ternyata kami sering lalai dan tenggelam dalam kepentingan dan selera duniawi kami, sehingga kami kembali menjadi tidak layak.
Tuhan Yesus, untuk itu kami mengundang-Mu untuk hadir di dalam hati kami, untuk menjungkir balikkan selera duniawi dan kedosaan kami. Dan kami mohon sabda-Mu, agar diri kami kembali lagi pulih dan layak bagi-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.